kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo bodongo 20 itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran yang dumadi, dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Kono itu belum wujud, belum berbentuk. Legono itu masih belum ada sandangan, masih utuh. Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum ada sandangan. Terus hono, jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, itu yang bodoh jaya tadi, itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal menjadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mewujud, gitu. Tidak bentuk, ya, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan itu. Tapi kula niki ajeng lapor sampeyan Pak Harto niku ten Indonesia niku sampeyan sakniki ngetop viral sampeyan niku. Viral niku napa jare Pak Harto? Ora mudeng dek itu. Ya Pak Harto kan ndak ngerti sampai meninggalnya kan belum ada viral. Napa viral niku? Viral Aidin wal Faizin. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Kita itu wajib berusaha dengan sekeras-kerasnya. Tapi kita mengetahui bahasanya segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Kalau sudah berusaha dengan keras-keras semuanya harus baik-baiknya, hasilnya demikian, ya kita kembalikan, ya sudah. Ini Tuhan yang menentukan demikian. Gitu. Tapi selama masih bisa berusaha, usaha dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya segala sesuatunya memang harus ya kita dasarkan kepada iman dan takwa. Kalau Tuhan menentukan demikian, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah kepada Tuhan. Tidak perlu kemudian menesal dan sebagainya. Gitu. Asalkan betul-betul sudah berusaha. Niatnya itu berusaha dengan baik untuk orang lain. Karena hasilnya demikian, ya sudah. Gitu. Tapi alhamdulillah daripada sampai sekarang itu karena segala sesuatu selalu saya usahakan berdasarkan bimbingan daripada Tuhan. Itu dengan dirinya ya berhasil. Satu misal saja, ini benar-benar saya merasa terlindung pada waktu kelas kedua. Di Jogja, saya komandan Birkrais. Menyerang Jogja. Tiap malam pada malam hari itu, sampai akhirnya malam hari kemudian pada siang hari. Belanda mengadakan pembersihan, mencari saya. Lantas mengadakan serangan ke Imogiri. Saya bertempat di antara Imogiri sama Jogja, Kota Gede pada waktu itu. Habis malam menyerang, itu ada anak buah saya yang kena tembak kakinya, terpaksa diamputir. Tidak punya apa-apa. Dokternya berani amputir, dipotong. Baru guna Petromax saja. Petromax. Kemudian tas selesai. Biasanya semalam itu Petromax sampai pagi kan menyala. Nah, pada waktu itu mungkin karena habis untuk operasi, kemudian saya tidur juga di situ. Tidur sudah dia pakai, pakainya sudah basah semuanya, hanya pakai mantel saja, Kemudian lantas malamnya itu satu kompi yang di depan lurung saya itu, nggak tahu kalau saya di situ apa sebabnya. Kurang lebih 15 menit sebelumnya satu kompi itu datang lewat lurung hanya berapa kurang lebih 10. Petromaxnya itu mati sendiri.
Lah kalau tidak mati sudah ada habis saya. Dari situ betul-betul saya hanya, Masya Allah, Tuhan betul-betul melindungi daripada saya. Sehingga kemudian ada yang tertangkap dari salah satu ajudan karena pada waktu buang air tidak ada, biasanya lantas ke ke jalan, dia tertangkap. Tapi dia tidak tidak mengatakan kalau saya di situ, mengatakan kalau dia mau kiri. Akhirnya dibawa mau kiri, lantas mereka ketahuan kalau bohongi ditembak. Dan setelah mereka ke selatan, ya saya ke utara saja. Lihat daripada serangan mereka ke Imogiri. Di situ atas dasar kepercayaan saya bahwa Tuhan itu betul-betul melindungi. Sekarang untuk mengetahui jati diri saya berikan itu mengenai buku-buku butir-butir budaya Jawa. Yang mudah-mudahan akan bisa juga mempertebal dari iman percaya dan kemudian perilaku yang baik untuk berbuat yang baik. Di situ ada aksara Jawa, itu, dan juga bahasa Jawa, bahasa aksara Jawa, bahasa Jawa, kemudian aksara Latin, bahasa Jawa, para penjelasan dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Gitu. Nah, sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam semua sebetulnya. Dan itu namanya ilmu dari nenek moyang kita, terutama dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Bodomo, 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran yang tumbati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko. Itu. Ho itu dalam bentuk daripada apa? Hono. Itu Hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada Hono. Mulai daripada Gono, Legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum ada sandangan. Terus Hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada Hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan itu butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, gitu. Itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, lahirlah, wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih legeno, masih gono. Itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada hurip, kemudian hubungan suami istri mulai timbul. Daripada gono, masing legono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan coroko. Apa itu? Cipta rasa karsa. Itu coroko. Daya cipta, daya rasa dan karsa. Semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan. Ya, kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Itu doto sawolo, datan sawolo, tidak pernah salah. Sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu. Diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan. Yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan tuh. Ya. Nah, kemudian lantas kita jujur. Tempat-tempat juga penipu.
Ya, semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawala. Oh, tapi sama kekuatannya. Podo joyonya. Dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya. Itu, sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita mengenali. Itu. Tinggal sekarang manusianya sendiri. Itu. Ini. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan sifat, dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Dada Sawala padha jaya moga bodhong. Mo itu sukmo, go itu satu. Itu moga bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi. Itu. Yang padha jaya tadi. Itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal, jadi apa? Badan. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dengan sini akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud, gitu. Tidak bentuk, ya, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Gitu. Makanya itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan sendirinya agar supaya betul-betul bisa menempati diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kodrati daripada manusia. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Nah itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kodrati daripada sifat yang monodualistis itu. Satu tapi kembar kan tapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Itu. Nah, demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan nenek moyang kita, yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik, kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang. Nanti meletakkan semuanya. Terima kasih. Gus Dur ini sampai hari ini belum urusan sama malaikat. Loh, ya apa sih sampai? Jadi Gus Dur itu saya kalau pulang ke Jombang mampir nang Ketubuireng lho. Gus Dur ndodok ning sor wit kelapa. Gus, lan apa sampean ta mriki, Gus? Arek-arek itu. Napa arek-arek? Lho,
sampeyan nak terus dawuhe Kanjeng Nabi. Nek wis sing ziarah nang kubur iku wis 7 langkah meninggalkan kuburan, baru malaikat mungkar nakir datang. Lah iki gak tau leren arek-arek iki. Nek kuburan 10 gorong sampai mulai tambah 10, tambah 50, tambah 100. Bertahun-tahun gak tahu leren ziarah nang aku. Lah terus aku kepethuk malaikat kapan? Gus Dur ndodok ngene. Terus akhirnya kan bosen suwe-suwe to. Wah, jan iki wis ya ora urusan-urusan iki kapan ini prosedurnya ini kan gitu kan. Akhirnya Gus Dur sok-sok metu iseng nang dalan kene ning Tebireng kae, jalan Pare Jombang kae. Terus ana truk liwat. Terus ning mburine ana tulisan, ana gambare Pak Harto. Piye le kabarmu? Penak jamanku to. Nah, itu Gus Dur, apa? Gus Dur, wah, ampuh Pak Harto saiki kondang gitu kan. Nah, dalam keadaan bosan menunggu penziarah ndak pulang-pulang itu, Gus Dur akhirnya mabur. Bayangke Gus Dur lemune kaya ngono mabur. Goleki Pak Harto lagi main remi karo Bung Karno. Pak Harto rada wedi karo Bung Karno dijundoni, kowe iki ngopo lho to. Kowe iki ngopo kowe bento. Tak gawe super semar kok kaya ngono kowe piye. Bung Karno nesu terus kayak terus Gus Dur tiba-tiba datang, nyun sewu. Loh, Gus, ndi ngaran kok menten mriki jenengan? Gitu kan jare Pak Harto. Nggih Pak Harto kula njoloki sampean iki. Soale kula niku lho Pak, lho sampean kudune ndek endi saniki? Lho sampean lampun diproses durung ya Pak Harto. Sampai saiki aku jek ngenteni camate jek umroh gitu yang. Tapi kula niki ajeng lapor sampean Pak Harto niku ten Indonesia niku sampean sakniki ngetop viral sampean niku. Viral niku napa jare Pak Harto? Ora mudeng dek itu. Ya Pak Harto kan ndak ngerti sampai meninggalnya kan belum ada viral. Napa viral niku? Viral Aidin wal Faizin. Es. Nyenengke wong Jawa sembarang iso dadi apa-apa ya. Terus pripun Gus Dur jare Pak Harto, jenengan niku lho gambar jenengan tuh mburi-mburi truk kae ning poster-poster niku enten ganteng banget njur ngene iki njur piye kabar mulai penak jamanku to. Terus Pak Harto rada bangga kae rada mesem-mesem isin kae. Oh ngoten nggih Gus Dur nggih. Nggih Pak jenengan sampe terkenal. Lha nek menurut Gus Dur jare Pak Harto niku leres mboten niku ngendikane rakyat niku kok jarine kok penak jaman kula mbangane sakniki. Terus Gus Dur angger leres Pak Harto, leres jaman jenengan niku Soehartone ming siji. Sakniki iki meh kabeh Soeharto niku.